Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas Cyber A akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Peretasan Platform Kripto Indodax pada tahun 2024 ditinjau dari peraturan terkait hukum cyber di Indonesia. Sebelum kami akan mempresentasikan tentang materi apa di dalam makalah kami, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Ghanisa Zahra dengan NPM 100 422 190. Dan saya Muhammad Sani Satrio dengan NPM 100 400 21 175. Saya Rizky Jamil Ramadan, NPM 100 400 21 1062. Sebelumnya, saya akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Industri mata uang kripto di Indonesia ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang dimana beriringan dengan meningkatnya adopsi teknologi digital dan popularitas aset kripto sebagai instrumen investasi. Maka dari itu, platform kripto terbesar di Indonesia, yaitu Indodax, menjadi salah satu penyedia layanan utama dalam perdagangan aset digital. Namun, dengan seiring meningkatnya transaksi yang berada pada Indodax dan penggunaan platform-platform yang sedang menjadi target sini empuk sebagai ancaman dari hukum cyber itu sendiri. Lalu pada tahun 2024, Indodax menjadi korban peretasan yang cukup meresahkan, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai 280 miliar. Maka insiden ini tuh menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan digital yang jika tidak ditangani dengan cepat, maka akan dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri kripto dan teknologi digital secara keseluruhan. Maka dari itu, kelompok kami membuat makalah ini untuk bertujuan untuk menganalisis kasus peretasan pada platform Indodax yang dimana memeriksa dampaknya serta mengkaji respon hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait keamanan cyber di industri teknologi finansial khususnya yaitu melibatkan perdagangan mata uang kripto. Di sini ada deskripsi kasus tentang peretasan Indodax pada tahun 2024 yang dimana pertama di sini ada kronologi peretasan, dampak peretasan, dan tindakan yang ditempuh oleh Indodax. Lalu di sini ada kronologi peretasan, yaitu di mana pada awal tahun 2024, si platform Indodax ini tuh mengumumkan bahwa telah menjadi korban peretasan besar-besaran. Lalu yang kedua, kronologi yang kedua di sini tuh terjadinya pengeksploitasian celah sistem dari autentikasi. Lalu yang ketiga, kronologinya ketika mempengaruhi kepercayaan pengguna Indodax itu sendiri. Lalu terjadi kerugian finansial dan kepercayaan dari pengguna itu sendiri, di mana kerugian ini tuh mencapai sekitar 280 miliar. Maka sebagian besar berasal dari pencurian aset kripto yang tidak dapat dipulihkan. Lalu meskipun si bagian dana yang besar ini penggunaan kripto tetap aman, maka peretasan ini mengguncang industri kripto Indonesia dan menggunakan volume perdagangan. Lalu kepercayaan masyarakat terhadap platform kripto di Indonesia, termasuk pada Indodax ini tuh terguncang. Maka kepercayaannya mulai menurun, lalu banyaknya pengguna yang memutuskan untuk menarik aset mereka dari platform tersebut. Maka perlindungan data pribadi dari kebocoran data ini tuh membuka celah bagi kemungkinan penyalahgunaan informasi seperti penipuan melalui teknik social engineering atau phishing yang lebih canggih. Lalu dari kerugian ini juga, selain terjadi kerugian, maka ada tindakan yang dipengaruhi oleh si pengguna sendiri. Yang pertama ini tuh setelah terjadinya peretasan, Indodax segera bekerja sama dengan Badan Cyber Sandi Negara atau yang disebut dengan BSSN, yang dimana ahli keamanan cyber ini untuk mengidentifikasi bagaimana sih sumber serangan dan memperbaiki celah dalam sistem keamanannya. Lalu Indodax ini mengambil beberapa langkah untuk menangani kasus ini. Yang pertama, peningkatan protokol keamanan termasuk penggunaan dalam autentikasi dua faktor yang lebih kuat. Lalu yang kedua, audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan perbaikan terhadap celah yang ditemukan. Lalu yang ketiga, penyusunan kebijakan baru mengenai perlindungan data pribadi dan dana pengguna. Lalu Indodax juga menggunakan, meskipun ada pemulihan yang lain, peretasan ini tuh tetap menjadi pembelajaran penting bagi industri kripto, ya termasuk dalam Indodax itu sendiri. Selanjutnya ada peraturan terkait hukum cyber Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Peraturan terkait hukum cyber di Indonesia
Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE. Dan selanjutnya ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 garis miring 23 garis miring PBI garis miring 2020 tentang penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang ketiga ada Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Lalu yang keempat ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK tentang teknologi finansial. Lalu ada kelemahan dalam keamanan. Peretasan terhadap Indodax mengungkapkan beberapa kelemahan yang mencakup dalam sistem keamanan mereka. Salah satu celah utama adalah kelemahan dalam sistem autentikasi pengguna, yang seharusnya lebih diperkuat. Autentikasi dua faktor merupakan metode yang telah diterapkan, namun peretas berhasil mengeksploitasi celah pada sistem ini. Selain itu, pengelolaan data pengguna juga perlu diperketat, mengingat data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk serangan lebih lanjut seperti phishing. Selanjutnya, selanjutnya ada keterkaitan terhadap hukum. Di dalam konteks peraturan yang ada di dalam Indonesia, platform seperti Indodax seharusnya sudah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN dan Bank Indonesia. UITE dan peraturan BSSN menuntut adanya langkah-langkah preventif yang lebih ketat untuk menjaga data dan sistem elektronik dari akses ilegal. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada respon hukum dan kebijakan yang diperlukan. Pihak berwenang, termasuk BSSN dan OJK, perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform-platform kripto dan teknologi finansial di Indonesia. Penerapan audit keamanan yang lebih ketat, serta sanksi bagi platform yang terbukti lalai dalam melindungi data pengguna, harus ditegakkan secara lebih efektif. Lalu di sini kita menuju kesimpulan. Dalam kesimpulannya, peretasan yang terjadi pada Indodax memberikan pelajaran penting bagi industri kripto Indonesia, serta mempertegas pentingnya perlindungan data dan keamanan transaksi digital. Keamanan siber harus menjadi prioritas utama bagi semua platform yang mengelola data sensitif dan aset pengguna. Peningkatan keamanan sistem seperti platform seperti Indodax harus memperkuat sistem autentikasi, memperbarui enkripsi data, dan melakukan audit sistem secara berkala. Masyarakat perlu diberikan literasi lebih lanjut mengenai cara melindungi data pribadi mereka, termasuk memahami cara mendeteksi penipuan berbasis siber. Pemerintah dan otoritas terkait seperti BSSN dan OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap sektor teknologi finansial, termasuk di bidang kripto, serta menerapkan kebijakan yang mendukung penguatan keamanan siber. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.